Seperti apa mungkin pandangan dari Sukor Asset Management sendiri begitu ya melihat kondisi di market domestik saat ini, dalam beberapa hari terakhir kita sudah melihat ada pergerakan rebound ya. Apakah rebound ini juga sudah cukup sustain begitu, sudah cukup menandakan market kita reda dari kepanikan? Ya, memang ya kita melihat kebanyakan dari, kejadian itu, mungkin lebih mudah untuk melihat sisi negatifnya gitu ya, tapi, kalau kita lebih dalami lagi sebenarnya ada cukup banyak perubahan yang terjadi dan, dari perubahan-perubahan tersebut sebenarnya most likely menurut kita hal tersebut akan menjadikan, ke depannya arah, pasar modal kita itu jauh lebih positif. Contohnya, saat ini kita melihat bahwa, diskusi mengenai perubahan-perubahan yang, diminta gitu ya, atau di bahasa resminya dari MSCI, consultation gitu ya, ada consultation antara MSCI dan Indonesian market, mereka menginginkan Indonesia itu lebih investable gitu ya. Mereka Mhm. menginginkan, ada perubahan struktural, ada reform yang dilakukan oleh, Indonesian capital market. Nah, menurut saya di sini, sebenarnya kita bisa melihat potensi yang, cukup baik gitu ya, di mana, MSCI sendiri masih, sangat komunikatif, kita juga bisa melihat dari, yang disampaikan, nampaknya yang cukup berbeda adalah, setelah dilakukan perubahan kemarin kita tahu ada beberapa, executive level yang, resign digantikan dengan, pemimpin saat ini. Yang cukup berubah adalah, diskusinya nampaknya diambil alih tanda kutip gitu ya oleh, OJK gitu ya, Mmm, kemudian mhm. juga, nampaknya ada, andil dari Danantara juga di situ. Kita melihat nampaknya komunikasi sudah berangsur lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dan, kita melihat juga komitmen dari pemerintah gitu ya dan juga dari otoritas terkait, eee, untuk dilakukannya perubahan, secara struktural untuk pasar modal Indonesia ke depannya jangka panjang, lebih baik gitu ya. Nah, memang, sequence of events-nya itu, lately cukup ekstrim ya. Iya iya Kita, iya. di market juga melihat, banyak sekali perubahan walaupun, generally masih, bisa dikatakan, volatility-nya itu tidak setinggi, volatility misal, ini ya grand event sebelumnya seperti, Covid dan lain-lain gitu. Tapi, memang, nampaknya untuk jangka panjang balik ke poin pertama saya tadi, eee, boleh saya katakan dibutuhkan gitu ya. Karena, memang, dalam perjalanan suatu negara, yang kita tahu, notabene kita masih ada di emerging markets, kelasnya gitu ya menuju hopefully ke depannya, Mhm mhm ke mhm. developed markets gitu ya, pasti akan ada, perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Contohnya, paling dekat mungkin, pernah terjadi di tahun 2023 di India, ada beberapa saham yang kenaikannya itu nampaknya, global investors tanda kutip kurang setuju gitu ya. Mhm. Saham tersebut, bisa naik dengan, jumlah yang sangat tinggi padahal, kembali gitu ya jumlah, free float-nya mungkin dinilai oleh, foreign investor, global investment scene itu dilihatnya kurang sesuai gitu ya. Nampaknya, mereka menilai, sebenarnya liquidity dari saham tersebut masih, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang, nampak di pasar gitu. Nah, setelah reform dilakukan di market, memang di awalnya itu ada outflow, untuk foreign investor, namun 1 tahun ke depan jumlah inflow yang terjadi di Indian market itu jauh lebih besar gitu. I Jadi, see. mungkin ini, bisa dikatakan a short term pain for a much, greater future gitu. Jadi, Oke. Mhm kita mhm. di market sebenarnya masih cukup optimis untuk hal tersebut. Oke, kalau banyak beberapa pihak menyatakan ini adalah wake up call ya sebetulnya, jadi disadarkan begitu untuk kita bisa melakukan pembenahan-pembenahan, ke depannya dan ini juga sudah terlihat begitu ya dalam beberapa waktu terakhir tadi seperti disampaikan oleh Mas Dimas begitu ya, Ya. langsung aksi, cepat dari otoritas domestik ini kan juga juga terlihat begitu termasuk pemberlakuan aturan-aturan ke depannya, aturan free float, demutualisasi dan lain sebagainya begitu. Betul. Nah, mungkin concern-nya juga begitu dari pandangan dari para pelaku pasar untuk aturan ini ke depannya seberapa jauh akan merubah market kita, untuk bisa jadi lebih baik begitu Mas Dimas? Oke, mungkin memang, kalau bahasa ininya ya, sehari-harinya ini kan, change from our usuals gitu. Mhm Jadi, mhm. mungkin untuk, beberapa investor, ada perubahan secara struktural ke portfolionya juga gitu, karena mungkin yang, tadinya kita, sudah merasa bahwa oke, ini sudah di posisi nyaman, portfolionya sudah di posisi nyaman, tapi, kalau misalnya kita tarik dari kacamata, ini ya, dari kacamata global gitu ya, sekali lagi mungkin, saya tidak istilahnya, melihat bahwa Indonesia ini, harus mengikuti seluruh permintaan dari, investor foreign gitu ya. Namun,
kalau kita ingat gitu ya, bahwa saat ini kita memang berada di ekonomi yang very globalized gitu ya, dan tentunya akan ada impact negatif kalau misalnya kita dinilai oleh foreign investor, oleh global investment scene itu secara ini ya, secara kesesuaian dengan ketentuan mereka gitu ya, selama perbaikannya itu memang positif untuk jangka panjang, menurut saya memang hal tersebut justru harus dilakukan gitu. Tapi memang sekali lagi untuk jangka pendeknya tentunya mungkin untuk sebagian investor akan cukup painful gitu. Tapi di sisi lain yang kita lihat kemarin cukup menarik adalah saham-saham yang mungkin sekarang saya note sekitar 3 bulan 4 bulan belakangan ini sudah mulai sering dibilang itu saham-saham klasik gitu ya. Itu kemarin bisa menunjukkan outperformance dibandingkan dengan beberapa kelas saham lainnya dengan valuasi yang sudah lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi konsiderasi bagi para investor untuk kedepannya menempatkan portfolionya mungkin lebih balance gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Karena memang untuk longer term investing nampaknya kita lihat sekarang perubahannya itu terjadi ke arah ini ya, kita istilahnya meng-unlock value dari saham-saham yang tadi udah dibilang saham klasik ya. Oke, strategi dari Sukor Asset Management sendiri ya, rebalancing-nya seperti apa sih di tengah tadi kondisi yang terjadi ya? Sekali lagi kan market sempat sampai di level 7.400 begitu ya. Apakah artinya mungkin untuk pasar modal juga di level tersebut sebetulnya kemarin ini sudah cukup menarik begitu ya untuk kembali diakumulasi? Iya, setuju. Memang kemarin menurut kami itu merupakan entry point yang sangat menarik. Kita tahu ya ada cukup banyak investor, baik retail mungkin dan juga investor institusional. Mungkin yang terakhir itu yang lebih certain gitu ya. Nampaknya ada cukup banyak investor institusional yang merasa kemarin ingin menambah alokasi ke equity market, tapi tanda kutip entry point-nya itu udah agak ketinggian gitu ya. Nah, kalau melihat kemarin sebenarnya menarik di beberapa poin setelah announcement dari MSCI, kita bicara di equity market terlebih dahulu. Ternyata ada beberapa hari di mana foreign investor itu justru masuk gitu ya, di saat posisi kita masih cukup discounted dan kita tahu ya mungkin paling mudah kita sendiri gitu ya, kita justru lebih menekankan lagi bahwa ini merupakan entry point yang sangat menarik bagi saham-saham yang secara valuasi itu masih relatively jauh lebih murah dibandingkan dengan beberapa kelas saham lain gitu ya. Jadi kemarin if anything kita justru tambah ini ya, double down on that strategy, dan cukup menarik juga di bond market kemarin setelah dilakukan adanya perubahan outlook untuk Indonesia sovereign, itu justru foreign investornya terus-menerus belanja gitu ya untuk government bonds kita. Jadi menurut saya ini sebenarnya cukup menarik ya di saat terjadi sedikit koreksi. Ini saya tekankan sedikit karena memang saat ini secara struktural bond market kita udah jauh berbeda dibandingkan dengan dengan kondisi pre-COVID, di mana waktu itu saat foreign investor itu memang masih sangat berperan gitu ya. Saat ini Central Banks of Indonesia dan juga onshore banks, pension and local dana pensiun gitu ya di Indonesia itu jauh lebih berperan. Kemarin saya note dengan besarnya berita yang terjadi, koreksi itu sangat cepat diredam gitu ya. Dan ternyata di saat koreksi tersebut terjadi walaupun tidak terlalu besar, foreign investor malah meningkatkan kepemilikan mereka, malah menjadi another entry point gitu. Jadi memang kondisi ini secara umum tadi balik ke poin awal saya, mungkin lebih mudah untuk melihat sisi negatifnya, tapi sebenarnya mungkin untuk medium to long term justru bisa menjadi potensi. Karena